Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini mari kita datang dengan hati yang bersuka cita karena kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus Tuhan kita. Bila kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita mau datang dengan kerinduan kepada Tuhan akan pencurahan Roh Kudus. Kita rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Roh Kudus hadir di sini. Kita meyakini bahwa Roh Allah itu hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Roh Kudus hadir di sini. Amen. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Saya undang jemaat bagi berdiri. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, ya Tuhan. Haleluya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja.
tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, haleluya, haleluya, dan tiada yang sukar, haleluya, 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 haleluya. Tiada yang mustahil, ya kami percaya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut, bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Haleluya, 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 Yesus. Engkau hadir di sini Tuhan, jamah setiap kami, lawat setiap kami Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Lawat kami Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu. Jamah kami, lawat kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Kami rindu kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, di tempat ini Bapa. Kami percaya ada mujizat-Mu nyata buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini ya Yesus, kami mau nyatakan dengan iman kami. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amen, haleluya. Yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Haleluya, haleluya. Kami meyakini Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Roh-Mu bekerja menjamah setiap hati kami. Engkau melawat setiap kami. Dan kami mau bersuka cita, bersorak-sorai. Dan kami boleh rasakan kuasa-Mu mengalir di hati kami, membaharui kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersorak, memuji, memuliakan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita mau menyatukan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya, satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, amin. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu
kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin, haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah, saya undang jemaat balik berdiri. Dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam pagi hari ini kita mau bersuka cita karena api Pantai Kosta boleh turun tempat ini. Haleluya, api Pantai Kosta. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kosta, api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin, haleluya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala
dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mau kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha kesukaan. Kesukaan yang ku rasa sekarang ini, kesukaan dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak mau kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bersuka cita. Amin. Sudah, silakan. Haleluya. Ada kesukaan surga yang diberikan kepada kita. Amin. Haleluya. Anggur baru tercurah buat kita semua. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
buat Tuhan. Haleluya. Nyata kuasa Tuhan buat kita. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk membuka setiap hati kita, untuk memenuhi setiap hati kita dengan kasih-Nya. Haleluya, Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Yesus, haleluya, haleluya, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hati dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hati dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, 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 Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kami rindu kehadiran-Mu Roh Kudus dalam kehidupan. haleluya. Kami rindu Engkau bekerja di tengah-tengah kami lebih lagi dan lebih lagi.
adalah luar biasa bagi kami. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Pakai kami untuk alat-alat kebesaran-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi saluran berkat bagi orang lain ya Bapa. Ini kami ya Roh Kudus. Bentuk kerjakan kami melalui firman-Mu. Haleluya, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya, sebaik-baiknya, supaya benih firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Supaya benih firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, bahkan berbuah-buah lebat ya Tuhan. Bunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Roh Kudus sendiri yang memberikan kami hikmat supaya kami mengerti betapa agungnya, betapa luar biasanya firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini pujian, penyembahan, ucapan syukur kami. Disiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Saya sangat diberkati dengan pujian tadi. Saya yakin juga setiap kita mengalami berkat yang datang dari hadirat Tuhan sendiri. Tidak ada yang dapat menggantikan atau lebih indah dari hadirat Tuhan sendiri yang memenuhi hidup kita. Amin. Mari kita mau sambut firman Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang kita sering sebut juga dengan hari Pentakosta. Gereja kita, gereja Pantekosta di Indonesia. Yang benar mana, Pantekosta atau Pentakosta? Sama saja. Kalau mau cari di kamus, ketik Pantekosta, akan rujukannya tulis lihat Pentakosta. Itu sama, cuman beda pengejaan aja zaman dulu. Nah, hari ini gereja kita berdiri bisa ada karena berdasarkan kekuatan Roh Kudus. Gereja Pantekosta di Indonesia, hari pencurahan Roh Kudus. Biar hari ini kita mengalami juga apa yang terjadi pada Kisah Para Rasul 2. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 4. Bersama-sama dengan kasih Kristus saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, silakan duduk semua. Ini kisah yang luar biasa. Secara ajaib Tuhan nyatakan pencurahan Roh Kudus dengan sampai ditulis di Alkitab, tampaklah gitu kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini ajaib. Dan saya mendengar kesaksian dari orang yang usianya cukup lama, di mana pernah ada terlihat juga di gereja Pantekosta Raja Wali pada tahun yang silam. Waktu doa pencurahan Roh Kudus dalam minggu-minggu setelah kenaikan, memang tampak di gedung itu di atasnya tampak seperti api. Ada lidah api yang besar dibilang. Dan itu kesaksian bukan dari orang-orang yang di dalam kan enggak tahu, dari orang luar. Loh, ada kobongan, gereja kobongan. Ternyata itu manifestasi kuasa Roh Kudus yang tampak orang-orang yang tidak percaya pun bisa melihat. Dan hari ini mungkin kita tidak lihat dengan mata kepala sendiri, tapi kita yakin dengan iman kita, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat, yang berdoa bersama-sama, ada Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita. Amin. Kita mau lihat lebih lagi, kenapa, apa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita? Kenapa kok kita sampai Roh Kudus itu harus dicurahkan? Kita lihat ada jawaban di
ayat yang ke 7 dan 8. Mulai ayat 6 saya bacakan. Ketika turun bunyi itu, jadi ributin ya, seperti tadi kan, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di ayat 2. Ayat 6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka ini yang dimaksud adalah ayat 5. Kita baca ayat 5. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi lagi kumpul ini. Kalau misalnya kemarin kita merayakan di hari yang sama ya, Idul Fitri juga bersamaan dengan kenaikan. Nah, kalau Idul Fitri yang muda sama kayak Imlek kan ya, datang kepada yang tua. Nah, jadi kunjungan ya. Nah, kalau ini juga terjadi pada hari raya Pentakosta itu kumpul semua bangsa Yahudi dari segala kolong langit kumpul. Mungkin ada yang sudah sampai di Indonesia, nggak tahu ya apa caranya, harus sampai lagi ke Israel. Ngumpul di situ untuk untuk merayakan hari raya Pentakosta. Nah, orang banyak dengan segala macam bahasa yang beda, dialek yang berbeda, ada cara ngomong yang berbeda. Pulau Jawa sendiri punya ciri khas berbeda. Di Banyuwangi paling timur Osing, logatnya sudah berbeda dengan kita Surabaya. Surabaya dengan Jawa Tengah Jogja sudah berbeda. Nah, bahasa kepalamu menutupi pandanganku itu kalau di Jogja, lepas sepatu, woi sopan gitu ya. Harus sirah gitu. Kalau Surabaya masih gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau Surabaya enggak pakai kepala itu sudah halus, pakai huruf depannya N itu. Nah, itu gaya Surabaya. Berbeda dengan Jogja. Jogja dengan Sunda itu berbeda. Sunda dengan Jakarta berbeda. Ini ada bahasa yang berbeda. Madura itu masuk golongan Jawa ya. Masuk di Jawa Timur, bahasanya tambah beda lagi. Belum lagi Kalimantan, belum lagi Sulawesi, belum Irian, belum Sumatera. Ini berbagai macam yang bahasa berbeda kumpul di Yahudi. Nah, tapi karya yang luar biasa adalah ini, rasul-rasul itu penuh dengan Roh Kudus, dan rasul-rasul bisa berbicara dengan bahasa-bahasa berbeda setiap daerah ini yang dialeknya berbeda. Dan berbicaranya tentang apa? Berbicara ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ada Partia, Media, ayat 9, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodekia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya berdekatan Kirene, pendatang-pendatang Roma. Mereka takjub karena apa? Orang-orang ini orang-orang Galilea. Saya sempat di khotbah yang sebelumnya, Galilea ini di online service ya, Galilea ini bukan ibu kota ya, ini terpencil di luar kota. Ini wong deso. Kok iso ngerti bahasa Inggris, bahasa Prancis, wah bahasanya kayak gitu. Jadi ini satu hal yang ajaib, dan bicaranya tentang apa? Apa yang mereka katakan? Nah itu dia. Mereka ayat 11, baik orang Yahudi maupun pengamat agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Ini karya Roh Kudus. Saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya kuasa untuk apa? Menjadi saksi Tuhan. Bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Kalau dulu kita ketemu orang mau ngomong puji Tuhan itu sungkan, melok-melok ya mau ngomong puji Tuhan itu kayak rasanya susah mau memuliakan Tuhan dalam mulut kita. Atau mungkin kita mau menyanyi puji-pujian yang baru, rasanya susah. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, itu menjadi hal yang indah. Saya takjub Jemaat Permata Mahkota dalam bulan ini khususnya ada beberapa lagu-lagu baru, tapi bisa ikut nyanyi semua, kompakan semua. Loh, ini iso ta? Hafal ta? Dari mana? Itu karya Roh Kudus. Pemain musik sampai bingung, saya jangan lagu baru gitu. Jangan lagu baru dulu gitu.
Nah, kita perlu waktu untuk latihan. Musik padahal nggak ngapal no lirik ya, butuh waktu untuk latihan. Tapi jemaat bisa menyanyikan pujian-pujian baru buat Tuhan, itu luar biasa. Itu karya Roh Kudus. Memberitakan perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Amin. Biar kita mau penuh juga dengan Roh Kudus, kita mau menjadi saksi Tuhan. Oke, sekarang tentang Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Aku kok cuman tahu denger ya, tapi kok nggak ngerti apa itu Roh Kudus. Mari kita buka yang masih belum mengerti dengan kasih Kristus, biar ini menjadi kekuatan kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu adalah seorang, ayat 15, katakan sama-sama, penolong. Penolong yang lain. Yang lain itu gini, saat itu Yesus datang sebagai juru selamat. Penolong ini menolong orang-orang dalam segala kesusahannya. Nah, ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Bedanya apa? Yesus sejauh daging yang bisa ditangkap oleh manusia. Tapi kalau Roh Kudus, Dia ada, Dia menyertai di dalam kita. Ada penolong. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong. Yaitu siapa? Ya Tuhan sendiri. Roh Tuhan sendiri ada tinggal di dalam kita. Ini berbeda dengan orang-orang lain. Berbeda dengan orang-orang lain. Syaratnya apa? Ada syaratnya loh. Nggak sembarangan. Oh, Roh Kudus sudah dicurahkan gitu. Bahkan kita sama-sama misalnya, sama-sama dalam hitungan ketiga kita berbahasa roh. Nah, ini agak aneh. Karena Roh Kudus itu bukan perintah manusia. Roh Kudus itu datang dari Tuhan. Sebabnya dari mana? Ayat 15. Jikalau kita mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Itu kuncinya. Bagaimana cara kita bisa terima Roh Kudus? Kalau kita mengasihi Tuhan dan menuruti apa? Segala. Segala itu sebagian atau semua? Semua. Semua firman Tuhan. Boleh pakai kecuali? Tadi 2 hari yang lalu saya ditelepon pasien. Ini pasien adalah orang kerjanya dari yang telepon. Dok, tolong omong ngono. Ini orang kerjaku. Wedok kok rokokan. Wedok kok rokokan. Omong ngono wis nanti ono enzim opo gawe dari rokok itu yang bisa buat gigi rusak ngono. Gak apa-apa lah dok, bohong untuk kebaikan itu gak apa-apa. Wah, ini bohong untuk kebaikan. Anak pendeta dikongkon bojo. Dosanya bukan hanya sama Tuhan ya. Bohong untuk kebaikan itu betul atau benar? Salah. Bohong untuk kebaikan, bohong putih, segala macam bohong. Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Kalau kita masih suka bohong-bohong cilik, bohong-bohong kecil, lama-lama menjadi besar. Itu bapaknya siapa? Waduh, dapat notifikasi. Iblis. Bapak kita adalah Tuhan. Tapi pertanyaannya, dapatkah kita sebagai manusia itu mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan? Dapatkah kita sebagai manusia dapat mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan? Tidak dapat. Tidak bisa. Tidak bisa. Lantas, apa yang terjadi?
Apa yang dimaksud dengan, terus kalau Tuhan ngomong kayak gini apa? Standarnya Tuhan adalah sempurna. Allah itu kudus. Barang siapa mau datang ke hadirat Allah harus dalam kekudusan. Waktu Musa melihat semak belukar yang terbakar, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan suara dari semak belukar itu? Tanggalkan kasutmu, sebab tempat ini adalah kudus. Tidak dapat seorang masuk dalam kerajaan, masuk berjumpa dengan Allah yang kudus kalau hidupnya tidak kudus. Bahkan imam besar, ya kita bicara tentang perjanjian lama, imam besar kalau masuk mau ke ruang maha kudus itu dia harus memasukkan dupa dulu. Dupa ukupan, mungkin pernah lihat ya, aliran gereja yang agak baru, dia ada ini, imam ini dihadirkan lagi. Perjanjian lama itu 2000 tahun yang lalu, 4000 atau 6000 tahun yang lalu ini dihadirkan kembali di era setelah Yesus ini, pakai ukupan dibakar dulu gitu. Jadi mau masuk ibadah ada penarinya sama ukupan, sebenarnya nggak usah saudara, itu nggak pakai itu, sudah lewat. Tapi ada, kalau misalnya ada yang pernah lihat videonya, nah itu zaman dulu imam besar itu kalau mau masuk ruang maha kudus dia bakar ukupan dulu, biar asapnya ini masuk memenuhi seluruh ruang maha kudus ini, sehingga waktu imam besar ini masuk ini masih ketutup-tutupan, nggak terlalu ketok. Masuk dia, dan setelah masuk itu imamnya harus betul-betul menjaga kekudusan. Udah pakai baju-bajunya, ada benik-beniknya. Kemudian pernah ada pameran ini ya, pameran museum, pameran benda-benda Alkitab. Kalau ada yang pernah lihat, itu imam udah pakai jubah, bagus, dengan semua standar yang ada diterangkan. Dia masuk, itu pun masih bisa gagal, masih bisa mati. Tantangannya kalau masuk tapi hidupnya nggak kudus, mati. Sampai-sampai kakinya itu dipasang kelintingan. Jadi kalau jalan kelinting gitu, kalau udah nggak bunyi, coba tarik talinya. Siapa tahu sudah nggak ada, berarti sudah tidak menjalani kekudusan. Bahkan seorang imam itu yang masuk itu betul-betul kayak gitu. Bicara tentang kekudusan, hadirat Tuhan, ruang maha kudus, itu bicara tentang kekudusan. Kalau kita hidup tidak dalam kekudusan, kemudian kita bilang aku mengasihi Tuhan, itu hanya berhenti di mulut, tidak keluar dari hati, tidak keluar dari hidup. Kita harus hidup kudus karena Allah kita kudus. Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang yang bisa masuk dalam hadirat Allah, orang yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yang hidupnya kudus. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh, dan kita harus menguduskan diri kita. Ini banyak bicara tentang kudusan, banyak hal saudara. Dan waktu kita ngomong kekudusan, setiap telinga kita mendengar, otak kita akan menyampaikan, ini loh kekudusan. Hidup seperti ini loh yang masih kita harus perbaiki. Nah, bicara tentang kekudusan, yang kemudian berikutnya, Allah adalah, tadi yang pertama, Allah itu kudus. Yang kedua, Allah itu kasih. Barang siapa yang mau masuk, yang mau menyembah Allah, hidupnya, dalam hidupnya harus ada kasih. Orang yang mau masuk berjumpa dengan Allah, tapi kalau hidupnya nggak punya kasih, dia nggak bisa mengenal Allah sesungguhnya. Aku mau kenal Allah, aku mau dekat dengan Allah, tapi hidupnya tidak penuh dengan kasih, dia nggak bisa berjumpa. Konsisten ya, Allah itu kudus, kalau mau masuk ketemu dengan Allah, hidupnya harus kudus. Allah itu kasih, barang siapa mau berjumpa dengan Allah, mau menyembah Allah, hidupnya harus penuh dengan kasih. Kenapa banyak orang yang datang ke gereja setiap hari dari sekolah minggu, dewasa hingga besar gitu ya, nggak ada orang tua ya, hingga besar, tapi kok mengalami aku hidupku kok gitu-gitu aja, tetap masalah-masalah ada di sekitar kita. Karena mungkin ada konsep kasih dalam hati ini yang belum benar. Kalau kita mau menghadap Allah, hidup kita harus penuh dengan kasih.
Kalau kita mau dapatkan hati Bapa, hidup kita harus juga penuh dengan kasih. Ini tantangannya. Sudahkah kita hidup dalam kasih? Amin. 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun hidup dengan Dia, sampai 13. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun menyangkal kita. Berikutnya, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke, saya akan jelaskan ayat ini, bisa pakai shift ya, Michael. Ayat 11 sampai 13 shift, jadi tampil sama-sama di sini. Oke. Tadi ini konteksnya Allah adalah kasih. Nah, Allah adalah kasih ini bicaranya lebih luas lagi. Kita mau tangkap ya, kita pahami. Ada yang punya Alkitab, kalau di handphone mungkin lebih enak ya. Ini satu sinkronasi ya. Saya mau pelan-pelan supaya jemaat ngerti apa yang akan saya mau sampaikan berikutnya. Ayat 11, kita baca sama-sama. Di situ ada kalimat aktif ya. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ini kita pernah tahu ya, mati akan dosa dan lain sebagainya macamnya, dan kita akan dapat hidup. Kalau kita mati, kita dapat hidup. Yang berikut ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Sama ya, ada kesetaraan. Amin. Nah, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ya. Jadi kalau kita istilahnya dulu kita dapat hadirat Tuhan, kita bilang terima kasih Tuhan segala yang aku miliki dari Tuhan. Tapi waktu sudah mulai sukses, mulai kaya raya gitu ya, mulai aku bisa karena kekuatanku. Yang awalnya bilang karena Tuhan, karena keberhasilan karena Tuhan, pemeliharaan karena Tuhan, terus waktu mulai berhasil bilang, kalau aku enggak kerja keras aku enggak bisa kayak gini. Nah, ini sudah kita mulai menyangkal Tuhan. Nah, ini hati-hati, atau menyangkal Roh Kudus dengan cara apa? Murtad. Yang awalnya percaya Roh Kudus terus bilang, bukan, Yesus bukan Tuhan. Ini kalau kita menyangkal Dia, Tuhan pun akan menyangkal kita. Sama ya. Nah, yang ketiga ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Nah, ini aneh loh. Tadi sama ya. Kalau mati dibangkitkan. Kalau kita bertekun, kita akan memerintah dengan kehidupan di kehidupan yang kekalan. Ayat 13. Tapi jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, kesetiaan Tuhan ini itu akan tetap. Manusia bisa menjadi tidak setia, hilang setia. Nah, ini kita bicara tentang kalau Allah itu kasih, kita pun harus hidup dalam kasihnya Allah. Kalau kita berhenti mengasihi, kita nggak bisa lagi bersatu dengan Allah. Kita berhenti di tempat dan Allah, Tuhan akan jalan terus. Kita yang meninggalkan kesetiaan, kasih kita kepada Tuhan, ini kan bisa berubah. Tuhan nggak bisa berubah. Tuhan akan jalan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan jalan beriringan dengan Tuhan. Tapi kalau kita berhenti mengasihi, maka Tuhan akan jalan terus dan kita akan tinggal. Sehingga kita bilang Tuhan, Daud mengatakan, jangan kiranya rohmu pergi dariku. Mengalami yang namanya rasa kesendirian, hidup tanpa Tuhan, kekosongan. Karena apa? Ada salah dalam hal hati, dalam hal kasih. Kalau kita lihat, saya lupa ayatnya di mana, tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terus, berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Kemudian, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh, ini ya. Bahkan mengampuni include dalam doa ini ya. Enggak doa yang lain-lain, berkat secukupnya, tapi ampuni kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Itu ada di Matius. Mari kita buka. Ini menarik nih. Matius 6. Nah.
Tadi ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, ditutup dengan amin. Tapi ayat berikutnya, ini, karena ada penjelasan setelah diajari doa, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan Yesus habis ngajari doa, bagimulah kerajaan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Tapi kalau kamu tidak mengampuni kesalahan, tadi kan disebutkan dalam doa ya, diulangi lagi. Kalau nggak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mau. Ditekankan setelah pengajaran, tekankan 2 kali. Berarti bicara tentang apa? Allah ini penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih. Tetapi manusia memang tantangannya untuk mengasihi tidak mudah. Kalau Ibu Gembala ya mengajarkan 2 minggu lalu, mengampuni 7 kali sehari, bukan, tapi 7 kali 70 pokoknya itu kalkulator kok angel gitu ya. Tapi itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, goalnya adalah kita harus punya kasih dalam hidup kita. Harus bisa mengampuni. Mengampuni siapa? Orang yang paling sulit kita maafkan atau kita ampuni adalah orang yang paling dekat dengan kita. Pasangan kita, suami istri kita, orang tua kita. Ini ada pasien yang usianya masih muda, 21 tahun, asal di mana? Surabaya. Sekarang di rumah atau di kos? Di kos. Saya tidak tanya lebih lanjut, tapi saya tahu ini konflik dengan orang tua. Ada hal tentang mengampuni itu justru paling sulit dalam keluarga. Kita mau mengampuni kesalahan orang. Bukan orang yang jauh, bukan orang yang di seberang sana yang selalu menyakiti kita, tapi orang yang ada di sekitar kita. Kita ampuni. Kita ampuni mereka, kita kasihi mereka. Jangan simpan akar pahit. Berikan pengampunan. Supaya apa? Roh Kudus dapat menguasai hidup kita. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh kuasa yang besar itu. Kemudian, jadi itu ya, bicara tentang kasih. Kalau kita tidak setia, Tuhan akan tetap setia. Saat kita tidak setia, kita akan berhenti dan Tuhan akan terus jalan. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa sama dengan Tuhan, kita harus menjaga hidup kita, memelihara hidup kita dalam kekudusan, dalam kesetiaan, dalam kasih. Tidak bisa orang mengatakan dalam hidupnya aku mengasihi Tuhan, hidupku dipakai Tuhan, kalau dalam hidupnya di rumah itu maki-maki setiap hari. Itu istilahnya bukan cuman kebun binatang ya, adegan film The Raid, mungkin ada yang tahu, itu keluar semua. Kata-kata yang tidak pantas dikotokan. Bahkan sekarang kalau kita nonton TV ya, Netflix misalnya, di situ itu dicantumkan, saya kan dekat dengan TV dengan pasien. Kalau pasien anak-anak saya pilih, umurnya 13 tahun, saya pilih nih film yang 13 tahun plus. Kalau dia sudah 16, 17 gak apa-apa. Tapi kalau anaknya masih 12 tahun, di situ ada yang 18 plus, ada keterangan kata-kata kasar masuk dalam kriteria film. Ini juga hati-hati. Jadi bahkan istilahnya film pun tidak membatasi konsumsi orang. Nah, sedangkan kita di rumah kita tidak memberikan batasan apapun di rumah kita, dalam kata-kata kita itu apa adanya. Kadang tidak bisa membedakan mana kata-kata yang pantas untuk anak-anak, mana yang untuk remaja, mana untuk dewasa. Nah, ini harus belajar mengerti yang benar dan kita memperkatakan yang benar. Karena apa? Itu akan menimbulkan akar pahit. Istilahnya gini, saya mau pasang TV nih, ternyata yang tampil 18 plus, kasar itu, kata-katanya kasar, saya kaget juga dulu, ganti filmnya.
Karena ini tidak pantas dikonsumsi oleh pasien saya ceritanya gitu. Nah, tapi kadang kita lupa, di rumah kita lupa menyortir sikap kehidupan kita yang pantas kita lakukan untuk anak-anak kita di rumah. Ini kita perlu belajar. Walaupun sudah tua, tetap belajar. Ada sarjana S1 angkatan saya teologia, usianya 70-an tahun, 73 tahun. Tetap kuliah dan sudah lulus S1. Udah senior pun tetap belajar. Jadi setiap kita, ayo kita belajar memperkatakan kasih. Kita memuji Tuhan lewat mulut kita, tapi di rumah kita kata-kata kita nggak baik, itu bukan Roh Kudus. Itu hafalan. Bukan dari hati yang tulus, yang sinkron ketemu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kalau kita mungkin tidak memperkatakan, tapi kita dengar setiap hari. Salah satu jemaat ceritaku, di kantorku itu wes mesa-meso tok isini. Terus ya apa? Ya apa ya? Satunya cara berdoa. Tuhan, tutup bungkus telingaku, kuduskan. Jangan perkataan ini masuk dalam pikiran dan menjadi karakter. Biar perkataan itu lalu, sedangkan saya sebagai saksi Kristus yang memperkatakan kasih dan mengubahkan seisi kantor. Amin. Kalau kita hidup di tengah tempat yang nggak baik, jangan jadi nggak baik juga. Hidup di lumpur, jangan ikut main-main di lumpur. Tapi jadilah terang, jadi saksi Kristus. Amin. Amin. Kasih selingan sedikit ya. Jangan biarkan aku pergi. Pak Randy tolong Pak. Nah, sebelum lanjut ke berikutnya. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamkan aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu. Hadirat-Mu di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah rinduku. Bisa ikuti saya pelan-pelan saja. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang kau beri. Tanamkah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Sekali lagi, jangan biarkan aku pergi. Mari kita taruh tangan kita di dada kita. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari. Ya Tuhan, ampuni setiap kami bila hati kami belum kudus Tuhan. Kami tidak hidup dalam kekudusan. Bila kami tidak hidup dalam kasih, bila kami tidak dalam kesetiaan Tuhan, biar hari ini kami kembali dalam pelukan-Mu, dalam hati-Mu. Amin Tuhan.
di hadapanmu, di pelukanmu, itulah rinduku. Amin. Kita kenal Tuhan kita Allah yang kudus, Allah yang kasih, Allah yang setia. Satu-satunya cara supaya kita bisa terima hadirat Allah, Roh Kudus Allah, kalau kita hidup dalam 3 hal itu. Persoalan terbesar adalah saat manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia di Taman Eden, dia kehilangan teladan Allah sebagai Allah. Dia kehilangan teladan Bapa karena dia terputus hubungannya dengan Allah. Saat apa? Manusia jatuh dalam dosa. Di Lukas dituliskan bahwa Adam ini adalah manusia Allah. Di Lukas dituliskan bahwa Adam ini adalah anak Allah. Jadi bicara tentang hubungan Bapa dengan anak. Itu putus. Di Kejadian kita baca. Kejadian 1, Kejadian 2 itu bicara banyak tentang karya Allah. Tapi Kejadian 3 bicara tentang relasi dengan Allah. Tapi terputus karena dosa. Bahkan kalau kita lihat di situ ada keterangan di mana Allah datang berjalan-jalan seperti biasanya. Bersekutu dengan manusia seperti biasanya. Itu ada hubungan yang intim antara manusia kita ciptaan dengan Tuhan. Tapi menjadi persoalan terbesar saat manusia jatuh dalam dosa. Di Maleakhi dituliskan hati Bapa harus kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada Bapa, dan kalau tidak maka Allah akan menghancurkan bumi, bukan hanya hancur, hingga musnah. Tuhan sudah murka melihat ketidakkudusan, kecemaran yang ada di bumi dan mau menghancurkan bumi hingga musnah. Tetapi 400 tahun kemudian Yesus datang, dan waktu Yesus memberikan diri untuk dibaptis di Sungai Yordan, bahkan ini ya, Yesus itu waktu ketemu dengan Yohanes Pembaptis yang membaptis, Yohanes bilang, aku gak layak buka tali kasutmu. Tapi Tuhan lakukan ini untuk menggenapi perintah Tuhan. Dan setelah dibaptis, firman Tuhan mengatakan, ini adalah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus menjadi jalan keselamatan buat setiap kita. Dan Yesus sudah naik ke surga. Roh Kudusnya dicurahkan. Ini adalah jalan untuk kita bisa mencapai Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, Yesus. Melalui Roh Kudus, Roh yang sama, Roh Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Kalau hidup kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak bisa berjumpa dengan Allah. Kita harus lakukan kekudusan, kesetiaan, kasih, dan kita harus juga penuh dengan Roh Kudus. Maka kita bisa berjumpa dengan Allah. Satu kisah yang indah, kerinduan dari Allah memberikan Yesus adalah agar ini loh, Allah dengan kita bisa bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam mengisi hari-hari kita, mengisi pergumulan kita, kesakitan kita, kelemahan kita, jatuhnya kita dalam dosa. Ini loh ada yang gandeng, yaitu Allah. Seperti Adam di Kejadian yang berjalan-jalan bersama dengan Allah. Kiranya Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan hubungan kita kembali dengan Tuhan. Amin. Jadi kita tidak sembarangan mau pakai kata Roh Kudus dengan sembrono. Dengan cara, Roh Kudus suruh aku untuk beli ini, Roh Kudus ini. Bener kayak gitu, ada benernya. Tapi jangan dengan sembarangan kita pakai kata-kata Roh Kudus. Karena itu adalah roh yang mulia, roh yang sejati, yang tidak sembarangan. Roh yang mulia, dan kita muliakan Tuhan. Dan Tuhan akan mempermuliakan hidup kita. Amin. Kiranya Roh Allah memenuhi setiap kita. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Biarlah genap janji-Mu Tuhan, yang Kau katakan dalam Yohanes, Engkau akan memberikan penolong bagi setiap kami Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Tuhan.
Mari yang rindu hadirat Tuhan, yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mau tanggalkan dosa kita, kesalahan kita, kesetiaan kita. Kita mau bawa kepada Tuhan. Ubah setiap kami Tuhan. Haleluya. Jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus. Oh ya Tuhan, biar kekudusan-Mu memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami Tuhan. Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, oh, penuhi kami Tuhan. Allah, Engkau yang rindu, Bapak Ibu yang rindu, saudaraku pemuda-pemudi yang rindu. Mungkin hari ini kita masih hidup dalam ketidaktaatan, kita masih hidup dalam dosa. Perkataan kami, perkataan kita masih belum sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran. Mari kita mau ambil langkah pertobatan. Kita mau ambil hidup yang benar. Kita mau hidup dalam kekudusan. Mari kita mau nyanyikan dari hati kita, bersuara lebih keras. Ubah setiap kami, ubah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap kami, senikan hati. Oh, biarlah kebenaran-Mu sendiri, kebenaran-Mu yang menjamah setiap kami. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Kami sembah, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ku sembah, ya, anugerah Tuhan. Dia adalah Maha Pengampun, Dia panjang sabar, Dia mau terima setiap kita apa adanya, Dia mau terima apapun kondisi kita. Oh Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Tuhan, ku sembah kudus. Mari kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Roh Kudus-Nya sudah dicurahkan dan hanya dapat memenuhi hidup kita kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran. Oh, Jesus. Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Allah itu roh.
Dan barang siapa mau menyembah Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita hanya dapat bersekutu dengan Allah kalau hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Biar hati kita, mulut kita katakan, aku perlu Roh Kudus Tuhan. Aku perlu Roh Kudus untuk aku dapat menyembah Tuhan. Aku perlu Roh Kudus. Aku perlu Roh Kudus. Aku perlu Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan katakan, aku perlu Roh Kudus Tuhan. Aku perlu Roh Kudus. Aku mau tinggalkan dosa-dosaku, mau tinggalkan hidup yang salah. Aku perlu Roh Kudus. Karena Allah itu roh dan hanya dapat dijumpai oleh roh. Oh Yesus, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh Tuhan, bila firman ini Tuhan sampaikan kepada wanita Samaria yang berdosa, kami juga Tuhan yang berdosa, kami mau terima anugerah. Berikanlah air itu Tuhan. Berikanlah air yang kudus, air kehidupan itu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Penuhi kami. Mari setiap kita menyembah Tuhan, kita minta Roh Kudus yang memenuhi setiap kita. Jesus, 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 Jesus. Oh, firman-Mu yang kuasa membasuh, menyucikan setiap kami. Kehidupan kami yang salah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang masih hidup dalam pelanggaran dosa, lepaskan dosa itu, lepaskan ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskan segala kutuk, segala kuasa yang mengikat, membuat engkau malas dalam mencari hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan segala kutuk-kutuk, perkataan yang kotor, yang jahat. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan, diberikan mulut yang baru, perkataan yang baru. Di dalam nama Yesus yang hidup dalam percabulan dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di tengah kami. Roh Kudus menguasai hidup kita. Oh Yesus, Roh yang kudus dan benar ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan berhubungan sendiri dengan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Sampaikan isi hatimu. Rohnya ada. Rohnya ada di tengah-tengah kita. Jangan ada yang melepaskan kesempatan ini. Mari sembah Dia. Kami berserah Tuhan. Kami berserah Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Engkau yang butuh pertolongan, bila hari ini engkau merasa jalanmu buntu, seperti tidak ada jalan keluar, bila engkau mengalami permasalahan yang sangat hebat, engkau menyerah dalam kehidupanmu, engkau bakal menyesali bahwa engkau bisa ada di saat ini, engkau putus asa dalam keterpurukan, Roh Kudus mau menjamah saudara.
Roh Kudus mau menjamah saudara. Dia menggandeng tanganmu. Dia menuntunmu untuk menyelesaikan permasalahanmu. Tuhan berikan kekuatan untuk engkau dapat kembali berdiri tegap, menghadapi, menyelesaikan, dan menang terhadap permasalahanmu. Apapun masalahmu. Oh Yesus. Oh Yesus. Engkau yang rindu mengalami Tuhan lebih lagi. Tuhan ada dan mau menerima kita kembali. Roh Kudus diberikan kepada umat manusia. Sudah disiapkan oleh Tuhan. Sudah dinanti-nantikan Tuhan jauh-jauh sebelumnya. Jauh-jauh sebelumnya. Saat manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan sangat rindu untuk kembali bersekutu dengan ciptaannya. Tuhan mau pulihkan kehidupan kita untuk bersekutu dengan Dia. Amin. Kita menyanyi Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di halamu, nikmati hadirat-Mu. Jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Haleluya, angkat tangan saudara. Kalau saudara rindu Roh Kudus mengubah hidupmu. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. Urapan Roh Kudus mengubah hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah setiap kita dengan urapan Roh Kudus benar-benar jadi pribadi yang baru, yang bisa hidup kudus, yang hidup mengasihi Tuhan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Roh Kudus membuat kami bisa setia sampai akhir. Setia dalam menjalankan firman Allah, setia di dalam hidup ke dalam kekudusan, setia di dalam mengasihi Tuhan dan sesama.
kami menjadi orang-orang yang setia dan taat. Sampai kami jadi sempurna sama seperti Yesus. Roh Kudus turunlah, masuklah dalam hidup kami. Urapi kami jadi penolong yang setia. Roh Kudus, roh yang dapat menghajar kebenaran dalam hidup kami. Karena Roh Kudus roh kebenaran. Roh yang dapat menginsafkan kami dari segala dosa dan salah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua mau setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan tetap curahkan roh-Mu atas kami. Dalam hidup kami, tinggal bersama kami. Kami menjadi mitra kerja Roh Kudus untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan sabda-Mu. Pakailah dengan heran dalam pelayanan hari lepas hari, di dalam memberi pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dalam memberi pelayanan bagi pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dan sesama. Urapan Allah ada atas hamba-Mu dan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pujian, musik, berkatilah semua, berkatilah semua. Urapilah dengan urapan baru, supaya benar-benar lebih lagi kami semua jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah jemaat semua yang sudah hadir berbakti, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, berkatilah. Usaha pencarian diberkati Tuhan, rumah tangga diberkati Tuhan, studi diberkati Tuhan. Semua merasakan lawatan Tuhan yang heran. Dan biarlah kami semua mau setia untuk hidup mentaati firman dan hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Kami tidak akan berhenti dalam perjalanan perjuangan iman kami. Kami akan maju terus. Satu kali salib digantikan mahkota, kami jadi sama seperti Yesus. Angkat kedua belah tangan saudara dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, pengertian, damai, sejahtera, sukacita, urapan baru hari lepas hari yang diberikan oleh Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkemenangan, hiduplah menjadi anak-anak Tuhan yang cemerlang, anak-anak Tuhan yang jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur dan sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang